Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Okay. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 91. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-91. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada request dari Dia Chan, Running in My Head. Betul kak, dari Miyavi, dari request dari Dia Chan. Ada Untouchable Final Version dari ITZY. Ada Beauty and a Beat dari Justin Bieber serta Nicki Minaj. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Domba Emon. Yay. Sementara itu mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya untuk bertanya ke si Domba via teks di chatroom bisa 99 channel poin saja, atau kalau mau ngobrol langsung dengan Domba via audio bisa 369 channel poin saja, atau kalau mau request lagu bisa 189 channel poin saja asalkan ada di Spotify. Mari kalau begitu kita masuk ke segmen kedua, Story Behind Streaming Scene of Gaster. Pertanyaan pertama dari aku kak, biasanya kalau misalnya nge-stream apakah punya kebiasaan ya? Atau pas lagi nge-stream begitu? Tadi kan bilang kalau misalnya Tadi kan itu bilang kalau misalnya nge-stream itu ya, gak perlu kayak mikir. Kayak aku kan mesti mandi, baju segala macam. Ya itu privilege sih bang. Ya betul, karena sudah pakai PNG dan L2D. Ya ini udah privilege dari L2D ya. Jadi kalau ada yang tanya, oh kenapa sih L2D harganya mahal segala macam ya? Karena privilege-nya kalian tinggal pakai, kalian nggak pusing mau dandan segala macam ya. Betul. Terus kalau kebiasaan sih yang jelas marah-marah sih. Ya karena aku paling gampang ke-trigger bang. Aku gampang banget ke-trigger, apalagi kalau misalnya ya tadi jelas ya, kalau gamenya game kompe gitu kan, game kompe kayak Valo misalnya, aku pasti ada marah-marahnya pasti. Terus yang jelas aku juga selain marah-marah aku juga suka ketawa-ketawa ya, karena emang apa ya, kadang-kadang kalau ada momen-momen kocak atau apa itu ya pasti auto ketawa aja gitu. Dan nggak tahu ya, enak aja gitu. Kadang kalau emang gamenya bisa main konyol atau terjadi kekonyolan tiba-tiba gitu kan, entah itu bug, entah itu apa gitu, ya lucu aja gitu. Oh, nggak ada sih bang, karena kalau kopi aku pasti selalu nyiapin ya. Terus paling makanan aku biasanya di luar stream. Cuman ya kadang pernah juga sih sambil stream makan gitu. Cuman balik lagi, kalau misalnya game-gamenya yang nggak bisa makan ya aku aku mungkin save it for later aja makannya gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu kak. Yes. Pertanyaan selanjutnya dari aku, apakah punya tips dan trik ya untuk nge-stream di Twitch dan atau platform lain? Selaku orang yang sudah lama nge-stream. Tips dan trik. Paling yang salah satu yang menurutku paling umum ya, yang pasti ini sih, pede dulu aja sih. Kayak maksudnya kadang tuh kalau misalnya kita live stream, namanya live stream kan, entah itu kita pakai facecam atau nggak pakai facecam atau pakai model PNG atau L2D segala macam itu tetap aja kan harus ada ngomong ya, maksudnya harus ada apa ya namanya, apalagi kalau misalnya ada chat gitu kan, harus interaksi gimana gitu kan. Nah menurutku ya pede, kenapa ya, untuk mengimbangi kalau misalnya ada temen yang ngechat gitu kan, kayak terus juga misalnya kadang tuh ada hal-hal yang mungkin kita takut kedengeran atau apa, tapi kayak udahlah bodo amat lah, mau gimana lagi gitu. Namanya live stream gitu, kayak misalnya aku lagi live stream tiba-tiba ada azan gitu kan, ya paling aku mute mikrofon gitu kan, soalnya ya gimana gitu kan, takutnya suara, karena kan pas banget suara azannya kan masuk banget gitu kan, jadi betul.
daripada nanti mungkin bikin gak nyaman atau gimana, ya aku mute aja gitu kan. Nah kayak gitu kan biasanya kalau kita nggak ready atau gimana kan bisa aja kita panik atau gimana malah jadi kacau gitu kan kadang-kadang. Makanya ya PD itu penting. Terus juga tips selanjutnya apa ya? Kalau buat kalian yang mencari, misalnya nih kalian yang mencari angka gitu ya, maksudnya mencari angka dalam artian entah itu viewers, entah itu angka emang follower atau subscriber segala macem lah istilahnya, ya kalian harus tahu jam-jam primanya sih kata aku. Karena di setiap platform itu pasti ada jam-jam primanya gitu. Kayak misalnya, maksudku, dan jam prima setiap orang tuh beda-beda gitu. Kayak ada yang misalnya dia tuh stream di pagi sama stream di sore itu beda. Lebih rame yang pagi misalnya. Ketika stream di sore misalnya itu cenderung lebih sepi gitu. Atau misalnya ada yang rame ketika malam hari gitu. Atau ya intinya kapanpun itu ya harus apa ya namanya ya, harus bisa maksimalin itu gitu. Kalau kalian yang misalnya emang karena merasa ingin mencari angka gitu ya, nggak apa-apa sih. Kalau menurutku kan motivasi orang beda-beda gitu. Aku cuman memberikan tips dan trik untuk yang butuh misalnya ingin nge-boost view atau nge-boost follower subscriber mereka gitu. Ini tips Domba sendiri apakah melihat analitik sendiri kalau begitu Kak? Kenapa? Apakah ngelihat analitik sendiri ya, kayak summary stream, kemudian tahu kapan waktu yang prima dan segala macam? Kalau aku jujur aja enggak sih Bang. Tapi tahu jam prima dari mana? Tahu jam prima dari mana karena secara alami aku merasakan itu Bang. Aku tahu, aku tahu kapan misalnya ya orang tuh rame nonton aku, sama kapan orang tuh kayak lebih memilih untuk nonton yang lain gitu. Apakah itu mempengaruhi aku? Sebenarnya enggak. Lebih tepatnya kayak aku sih nggak masalah ya. Cuman karena itu kejadian beberapa kali dan berulang, jadi aku paham gitu Bang. Oh berarti memang kalau aku live stream jam segini, itu yang nonton bakal lebih rame daripada ketika aku live stream jam segini gitu. Dan juga durasi stream juga pengaruh. Kalau aku stream sebentar sama kalau aku stream lama itu penontonnya tuh juga ngaruh gitu. Karena mungkin ada orang yang baru join jam berapa, ada orang yang baru bisa nonton jam berapa, misalnya baru pulang atau gimana gitu. Ya itu pengaruh lah, itu juga pengaruh. Betul. Oh, oke. Tapi kenapa tidak ngelihat analitik kalau begitu? Kecuali dari ngelihat yang tadi doang tahu kebiasaan dari... itu ya. Betul. Kenapa tidak melihat analitik ya? Karena itu tadi sih Bang, karena aku bilang kan stream ini tuh emang aku melakukan live stream itu tuh part of the hobby aja gitu loh. Bukan yang apa ya aku bilang ya. Bukan sesuatu yang aku gantungkan hidup gitu loh Bang. Kayak maksudnya beda kan ada memang orang yang memang live stream karena dia mencari uang dari situ misalnya gitu, atau mencari tambahan dari situ gitu. Sedangkan karena aku tadi motivasinya adalah memang aku kepingin aku main game, sambil aku main game kepingin ada orang-orang yang melihat gitu, ada orang yang nonton dan orang yang interaksi gitu. Jadi kayak kalaupun ada yang nonton sama nggak ada yang nonton, nggak di aku pribadi nggak terlalu berpengaruh gitu. Jadi kayak ya udah aku go with the flow aja gitu. Oke, ini yang selaku dari beberapa tips-tips tadi itu berlaku untuk kedua platformnya kah? Atau ada yang spesifik platform tertentu? Untuk Twitch, kemudian ada yang untuk Twitch sih, YouTube doang? Kalau Twitch itu satu sih menurutku. Kalau Twitch tips, bukan tips, ini lebih ke trik sih sebenarnya. Triknya itu satu, cus bahasa Inggris dah. Kalau bahasa Inggrisnya cus pasti yang nonton rame. Gak bohong. Kalau sepanjang dari awal stream sampai akhir stream
itu pakai bahasa Inggris gitu ya, atau intinya mau dari manapun Anda gitu ya, entah Anda dari Indonesia ataupun dari bukan Indonesia gitu, tapi kalau Anda cus apa namanya bahasa Inggrisnya itu bakal jadi nilai plus buat channel kalian sih. Oke. Aha. Domba sendiri bisa bahasa Inggris dengan baik? Bisa. Kalau dibilang bisa atau enggak bisa. Cuman mungkin kalau dibilang fluent, mungkin aku ada di kelas yang tidak terlalu fluent gitu. Oke. Aku balik ke yang tadi kalau begitu Kak. Tadi tips Boleh. pertama itu pede. Ya. Selama nge-stream udah hampir 4 tahun begini, apakah ada momen tidak pedenya? Gugup begitu? Ada. Mengatasinya gimana? Kemarin waktu debut. Oh iya, aja. aku dengar kalau nggak salah itu kayak yang nonton sampai ribuan apa ratusan orang Kak. Oh ya, kalau itu nggak karena takut aku itu di-rate sama teman-temanku sih Bang. Teman-temanku pada nge-rate gitu. Ada yang udah ngerencanain nge-rate juga gitu. Oh, Serame itu kan basically kayak segelanggang olahraga ya. Apa itu? Atau searena. Ya kan jumlah viewers semuanya itu kan basically kayak searena. Iya sih Bang. Cuman ya itu sih maksudku, ya itu thanks to my friends sih. Mereka ada yang sampai apa ya? Oh, nanti si Domba debutnya live-nya jam segini. Aku live-nya kalau gitu jam segini. Nanti aku kumpulin orang baru aku kesana gitu. Jadi itu sebenarnya murni karena teman-temanku yang bawain orang sih. Kalau misalnya rame begitu tidak gugup atau tidak nervous Kak kalau begitu? Paling ini Bang, aku kan karena terbiasa chatnya nggak rame ya. Maksudnya ketika kemarin chatnya itu deras gitu ya, kayak intinya kayak nggak bisa dibaca gitu lah ya. Nah itu di situ aku gugup Bang, karena aku kebiasaan bacain chat satu-satu kan. Ya, betul. Karena chatku tidak pernah sederas itu gitu. Ketika kemarin debut dan itu chatnya deres, nah itu aku mulai gugup tuh di situ tuh. Aduh, aku nggak baca semua chatnya gitu. Takutnya mereka gimana. Aku tuh jujur aja udah mulai kepikiran aneh-aneh segala macem kan. Tapi ya karena emang harus dibiasain ya. Maksudnya dalam artian ya memang begitu gitu. Ya udah mau gimana lagi. Jadi aku bodo amat, just go with the flow. Oke. Aku tanya satu lagi dong Kak kalau begitu. Boleh. Sebelum masuk pertanyaan dari viewer, ini kalau nggak salah aku juga pernah lihat ada di schedule karaoke di YouTube. Cara memisahkannya bagaimana? Oh, nggak bisa Bang, nggak bisa. Terus yang kalau skaf karaoke ini bagaimana musiknya? Oh, kalau itu aku kan ngambil musiknya kan dari YouTube juga itu. Terus ini nggak kedeteksi copyright kah? Aku nyanyi doang kedeteksi. Kena copyright. Cuman kan kalau di YouTube selama tidak dimonetasi kan aman. Oh, I see. Iya, kalau Twitch kan dia misalnya kita melakukan itu selama beberapa kali untuk berapa stream, kita bisa kena ban kan. Oh, oke. Iya, kalau di Twitch itu kalau banyak kalau banyak kedeteksi copyright dan itu kita nggak appeal atau nggak kita delete, ya itu kita bisa kena ban gitu. Tapi kalau di YouTube selama videonya tidak dimonetasi tidak apa-apa Bang. Oh, I see. Soalnya aku kan dulu pas double stream ke YouTube itu kan di Twitch kan ada opsi untuk redeem karaoke ya di channelku. Yes. Kemudian kalau misalnya aku nyanyi itu, meskipun aku cuma kayak nyanyi liriknya doang, itu kena copyright Kak. Iya, nggak salah itu. Ini aku langsung itu setiap habis karaoke stream aku pasti langsung dapat surat dari YouTube-nya. Oh. Bahkan itu semua yang aku nyanyiin itu kena copyright semua Bang. Oh. Ya. Oke. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Yes. Ada pertanyaan dari viewer ini. Alex menanyakan apakah Anda suka anime Yakitate Japan, mengingat avatarnya badut Piero ala sirkus gitu. Ingat ada cara kayak gitu.
Aku pernah, ntar Yakitake Japan tuh apa ya? Anime apa ya? Bang, aku sambil nyari ya bang. Aku Kan emang ada yang emang Pierrot ya. Oh, yang bikin roti itu ya? Iya betul. Ada karakter yang satu yang jadi juri. Kebetulan aku nggak nonton sih. Oh, terus ini inspirasi bikin Joker dari mana? Tapi aku tahu. Inspirasinya itu karakter Doraemon dari apa namanya? Ada namanya karakter di Final Fantasy itu Ardyn, Bang. Ardyn? Iya, Ardyn. Hah? Oke. Final Fantasy 15. Tapi kok tidak ada resemblance ya? Itu sebenarnya kalau dibilang tidak ada resemblance mungkin karena ini aku cuma nampilin atasnya aja. Kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya dilihat ke bawah-bawahnya hilang. Bentar. Sorry. Ini sebenarnya ada inspirasinya juga dari si Ardyn itu. Oh, semacam jubah. Ya, dan ini juga macam-macam juga sih, kayak aku juga ada inspirasi dari di One Piece itu kan ada Doflamingo sama ada kakaknya Doflamingo. Nah, itu mereka juga jadi inspirasiku juga sih. Doflamingo. Oh, iya. I see. Don't Shot Doflamingo, ya. Oke. Ya, itu. Rocinante juga, Doflamingo sama Rocinante itu mereka berdua apa namanya salah satu yang jadi inspirasi Doraemon. Don Quixote, Rocinante. Yeah. Oh, I can actually see the resemblance. Betul. Oke. Oke. Kita lanjut Kak kalau begitu? Siap. Boleh. Pertanyaan selanjutnya dari aku, kalau begitu apakah ada momen yang mengesankan selama stream di Twitch ya? Momen mengesankan selama stream di Twitch. Momen mengesankan stream di Twitch itu ketika main bareng sama temen sih Bang. Karena apa? Karena aku jarang main bareng. Aku sebenarnya juga jarang Kak. Mungkin kalau misalnya dihitung-hitung mungkin cuma sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, sekali sebulan. Sama, bener Bang. Sama Bang. Makanya menurutku aku pribadi tuh aku nggak terlalu suka multi karena aku nggak bisa bagi fokus Kak. Kalau misalnya aku lagi ngomong sama domba kan aku kayak dengerin domba ngomong dulu ya baru nanti aku balas kan. Sama Kak, kalau misalnya aku main multiplayer sama orang aku juga kayak dengerin lawan main ngomong dulu baru nanti aku kayak bisa ngomong. Terus nanti chatnya jadi ketinggalan. Nah, jadi kurang enak. Makanya aku kayak nggak terlalu fokus ke multi, mau lebih ke single player. Sebenarnya tapi kamu pribadi juga kayak begitu kah? Ya, makanya aku kalau misalnya lagi main bareng sama temen mungkin aku di awal bakal bilang sih Bang kayak mohon maaf kalau misalnya nanti ada chat-chat yang gak kebaca gitu, karena emang untuk mengurangi apa ya, untuk mengurangi bukan distraction ya, lebih tepatnya kayak tadi abang bilang kalau misalnya main sama orang itu kan lebih enak kita interaksi sama orang yang lagi kita main bareng gitu loh. Sedangkan kalau kita sibuk baca chat, ntar takutnya temen mainnya kayak dianggurin atau dicuekin kayak gitu kan. Betul. Malah gak enak juga gitu. Padahal kan apalagi kalau kita yang ngajak main misalnya. Makanya kalau aku sih biasanya aku kalau udah main bareng ya aku bakal ngasih tahu sih. Maaf kalau misalnya chatnya nggak kebaca gitu, karena supaya lebih imersif gitu main apa namanya interaksi sama temennya gitu. Oke. Di komentar ada chat itu ada komentar Kak. Di chat ada komentar. Best moment adalah kalau domba ngatain random player. Ya itu Bang Aga tuh salah satu yang ya dia udah paham lah. Terus ini tadi kalau misalnya momen yang mengesankan itu main bareng sama temen, apakah termasuk ngata-ngatain random player itu kan bukan enggak, itu kan random player. Random maksudnya random player di sini itu pasti musuh Bang. Maksudnya yang jadi musuh gitu. Entah game apapun itulah, entah itu Valorant, entah itu Rematch, entah itu Marvel Rivals.
Ini kalau misalnya kamu ngata-ngatain random player, apakah teman main juga ikut ngata-ngatain ya? Enggak. Mereka justru biasanya mereka itu yang menahan diri. Nah, karena aku tahu mereka menahan diri, jadi aku bantuin, Bang. Oke. Menyalurkan umpatan ya. Ya. Karena aku tahu mereka itu kepingin tapi mereka tidak merasa tidak bisa gitu. Soalnya aku jujur lebih suka lebih suka main lepas sih, Bang. Aduh, maaf. Maksudnya main lepas tuh gimana ya, kayak kan ada orang yang mungkin berusaha menjaga sikap atau gimana ya. Kalau aku tidak, kalau aku udahlah, aku berusaha natural aja gitu. Terus ini kalau misalnya lagi main, selain main sama teman, itu apakah ada momen lain yang mengesankan? Biasanya sih kalau misalnya kita di rate sama apa ya, sama teman kita yang mungkin apa ya, bisa dibilang kayak kita itu ngefans sama dia gitu. Nah, biasanya di situ kayak jadi wah, kayak di hati tuh kayak wah enak gitu, wah gila, kayak apa ya, ada perasaan bangga gitu. Wih, aku di rate sama favoritku gitu. Ada contohnya kah? Ada, waktu itu aku sempet kaget karena aku di rate sama ini, ada namanya VTuber Aruri kan. Nah waktu itu kan, ya Aruri. Waktu itu aku di rate sama Aruri dan aku bener-bener yang kayak kaget gitu kan. Wih, Aruri nge-rate aku kan, kayak selama ini aku nontonin dia segala macem gitu. Tahu-tahu aku lagi live. Aruri ini VTuber di Ya, Twitch. dia VTuber. Oh, oke. Ya. Terus juga waktu itu aku pernah di rate lagi main Valo, aku di rate sama ini apa, Bang Marlo, Ano Brain. Oh, ini nama-nama besar ya? Ya itu ya, makanya aku biasa nontonin mereka, tiba-tiba di rate sama mereka ya, aku kaget lah. Dan aku bener-bener apa ya, kayak merasa bangga dan senang gitu, kayak wih gila, aku di rate sama orang-orang yang biasa aku tontonin gitu. Kalau misal di rate sama orang-orang besar seperti itu, gugup juga atau tidak? Atau biasa saja? Aku gugup sih, aku jujur gugup, Bang. Aku gugup apa namanya? Gugup dalam artian gimana ya? Nggak ini aja sih, kayak karena posisi nggak siap sih. Itu kan aku tadi bilang, aku emang terbiasa sama kayak live chat yang nggak terlalu ramai gitu kan. Begitu tiba-tiba rame ya aku bingung, Bang. Aku bener-bener yang kayak aduh, I don't know what to do. Terus kadang-kadang juga lagi sambil main, kadang-kadang tuh kayak kalau game gak bisa di pause kayak Valorant misalnya kan, waktu itu di rate sama Bang Marlo pas aku lagi ini juga lagi mid game kan, jadi kayak aduh, kayak baca sambil tembak, jadi kayak kanan kiri aku bingung gitu. Tapi ya udahlah, bodo amat lah. Tapi kan namanya juga rate kan, surprise ya, nggak ada yang tahu. Iya makanya siapa yang sangka gitu loh, kayak kita nggak expect kan, kita nggak pernah minta juga atau gimana gitu kan, tiba-tiba mereka datang ya udah aku ya bersyukur lah gitu. Momen betul. Momen. Kita balik Kak, tadi ada komentar di chat room ini. Lah dia aja streamer besar dari ribuan ke atas follower dan view stabil. Siapa nih yang dimaksud, aku kah? Kayaknya maksudnya Bang Adli deh. Alhamdulillah Kak. Kalau itu ini maksud. Kita lanjut kalau begitu. Domba bukan yang kiri lah. Oh, kamu yang dibilang, bukan aku Kak. Enggak lah, itu Bang Adli itu maksudnya. Yuk kalau begitu kita lanjut Kak, pertanyaan aku selanjutnya. Yes. Kalau momen yang paling menyenangkan dan menyedihkan selama streaming itu siapakah? Sebenarnya tadi termasuk momen paling menyenangkan ya, kayak maksudnya apa diulang namanya, aja. Karena di rate, iya karena di rate sama ini ya, Aruri, teman-teman favorit. Iya, sama teman-teman yang emang apa namanya, lebih berpengalaman dari aku gitu ya. Terus kalau momen sedih itu jelas sih,
lagi main asik-asik, lagi chatnya juga lagi aktif-aktifnya, tiba-tiba mati listrik, tiba-tiba mati internet, udah nggak bisa ngapa-ngapain itu dah. Oh iya, aku akhir-akhir ini juga kayak itu kak, kayak kemarin Cuman tuh. bisa bikin pengumuman. Kacau balau kak, ya Allah internetku. Kan, bener kan, itu makanya sedih banget itu udah paling sedih itu bang. Kalah main Valorant atau intinya kalah atau mati berkali-kali lawan Malenia itu nggak masalah. Yang masalah itu adalah ketika udah lagi seru-serunya mati listrik, mati internet, udah nggak bisa ngapa-ngapain udah. Betul. Sedih banget itu, aduh. Oke, ini selama selama 4 tahun terakhir berarti sudah banyak lah ya asam garamnya dengan pengalaman kayak gini. Udah bisa inilah, udah bisa berdamai lah, kayak ya udah mau gimana. Awal-awal ya marah-marah. Nggak bisa ngapa-ngapain juga ya? Nggak bisa bang, udah bang. Kalau udah urusan internet listrik itu udah nggak bisa ngapa-ngapain udah. Oke, kita lanjut kak. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya dari aku, kalau bisa membandingkan diri sendiri selama 3, 6 bulan, 12 bulan atau tahun-tahunan yang lalu, apakah yang bisa dibandingkan? Sekarang kan sudah pakai L2D ya, itu banyak bisa dibandingkan ya. Banyak sih bang. Kalau aku dibandingin 4 tahun yang lalu, jelas aku dulu masih yang kayak asal stream gitu ya. Meskipun yang awal kayak aku bilang, kalau sekarang aku ada motivasi untuk apa ya, beneran ada, setiap aku stream itu aku berusaha kayak ada motivasi untuk ngehibur orang gitu. Karena emang ternyata perjalanan 2 tahun ya 2 tahun aku nge-stream itu aku bener-bener merasa kayak ternyata orang-orang tuh nontonin aku tuh beneran ada yang terhibur gitu, meskipun terhiburnya dengan cara ngelihat aku marah-marah atau ngelihat tadi kayak aku swearing random people on the internet gitu. Ternyata itu menurut beberapa orang itu menghibur gitu. Nah jadi ada motivasi lebih lah. Terus setelah aku debut kemarin, itu juga ternyata membawa perubahan yang cukup signifikan sih. Kayak apa tuh? Apa namanya ya? Aku yang tadinya stream itu tidak terjadwal atau sesuka aku mau spawn kapan, sekarang aku harus berusaha lebih konsisten gitu. Lebih profesional. Ya, lebih profesional, terus juga apa ya, sebisa mungkin kayak aktif di medsos, karena kita harus ngabarin kan kalau misalnya kita nggak jadi stream atau kita ada pengumuman apa gitu. Dan aku merasa 2 minggu ini ya medsosku rame. Rame dalam artian aku lebih rajin posting yang tentang mengenai streamku gitu loh. Karena sebelumnya aku posting paling kayak shit posting, apa sih namanya, meme atau quote retweet hal-hal lucu atau yang menurutku patut untuk dibagikan gitu kan. Ya paling itu sih bang. Dan sekarang kayak bisa lebih profesional kayak begitu ya? Iya, aku merasa setelah debut kemarin aku merasa aku lebih tertata sih. Oke. Rasa-rasa mau ditanya tapi nggak jadi kak. Kenapa tuh? Tanyain aja bang. Aku sebelum mention username kamu di Twitter ini nggak jadi deh. Nanti aku tanya, kayaknya pas privat aja kak, pas break. Oh iya. Ada yang namanya sama kayak itu ya? Betul. Ini bukan akun sendiri kan ya? Bukan. Itu aku juga sempat apa ya? Aku ketemunya itu karena apa ya? Aku lupa. Tapi bukan itu bukan aku. Itu aja dia udah nggak aktif itu kan? Ya kayaknya nggak ada aktivitas ya. Aku sempet ngepoin soalnya. Dan itu nggak ada ininya, nggak ada aktivitinya itu. Oke. Sebelum aku lanjut baca komentar di chat, aku mau tanya sesuatu kak. Boleh. Biasanya VTuber kan beberapa ada yang punya kayak akun 18 plus ya. Atau yang kayak ikutan posting dan kasih hashtag 18 plus. Apakah Anda juga punya? Nyam itu pertanyaan yang agak takut sih aku jawabnya. Cuman intinya gini. Kan ini
Kalau dari kamu pribadi ya? Iya. Kalau menurutku gini, biasanya yang seperti itu tuh untuk mereka-mereka yang emang udah apa ya bahasanya ya, secara komunitasnya itu emang udah ini loh bang, udah apa ya, udah stabil gitu. Ketika komunitasnya udah stabil kan otomatis fan art kan banyak gitu ya. Nah, biar lebih terfilter begitu. Nah, jadi biasanya mereka melakukan hal-hal apa, maksudnya bikin akun lain yang mana akunnya itu 18 plus tuh biasanya untuk membedakan itu bang. Jadi kayak mereka tuh tidak menutup pintu untuk teman-teman yang emang dia artis 18 plus gitu. Karena kan artis kan banyak ya, ada artis yang emang gambarnya gambar-gambar wholesome atau gambar-gambar yang enggak NFSW gitu. Sedangkan kalau untuk teman-teman yang emang dia artis NSFW atau artis 18 plus kan itu juga bukan sesuatu yang apa ya namanya ya, bukan sesuatu yang menyalahi seni gitu loh. Jadi namanya juga seni. Ya, makanya biasanya dibikinlah akun-akun alter gitu ya, akun lain gitu. Yaitu untuk selain untuk memfilter juga untuk menjembatani, kalau dalam artian teman-teman ini apa maksudnya si VTuber yang melakukan hal ini tuh karena dia ingin menggunakan namanya untuk menaikkan orang lain gitu loh bang. Untuk ngepromosiin juga gitu, karena kan itu kan biar gimana pun kan gambar kayak gitu kan, meskipun ya mungkin ada beberapa yang kayak wah itu gambar tidak senonoh bla 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 gitu, tapi itu tetap ada yang nyari gitu. Ya, dan artinya itu berarti sama aja membuka pintu rezeki untuk orang lain kan. Jadi ya it's a good thing sebenarnya. Terus kamu pribadi apakah ada rencana mau buka hashtag tertentu di masa depan ya? Kalau misalnya sudah stabil dan sudah ada yang dengan senang hati ngefan artin aku ya mungkin bisa aja bang. Oh, I see. Jadi tidak menutup kemungkinan ya? Ya, tidak menutup kemungkinan karena itu tadi balik lagi karena memang apa ya namanya, ada tujuannya juga gitu. Tujuannya yaitu untuk selain untuk promosi diri sendiri juga untuk promosi orang lain gitu loh. In a good way. Kita balik Kak, ada komentar tadi di chat room dari Carlos. Yes. Bang Domba Eman nih sebelum jadi streamer sering jadi top donatur leaderboard di banyak channel Twitch. Betul sebenarnya itu kurang tepat sih. Karena pada aku juga melakukan hal itu pada dasarnya aku juga udah jadi streamer gitu loh. Oh, oke. Tapi bener emang jadi top donatur? Iya, itu bukan tujuanku sih bang. Kayak aku senang sama channelnya terus aku ngedonate, apakah itu salah? Enggak kan? Ya enggak sih. Makanya ya udah, nggak ada niatan apa ya namanya ya, nggak ada niatan untuk jadi top donatur sebenarnya. Kayak karena aku seneng, kayak misalnya nih aku mengapresiasi kerjaan Bang Adli, terus dengan cara mungkin aku merasa aku nggak punya waktu untuk nontonin abang, jadi aku apresiasi dengan cara donasi misalnya, kan nggak salah juga kan. Betul. Tapi niatku ya apresiasi donasi, bukan atensi kayak wah aku harus jadi nomor 1 tempatnya Bang Adli biar orang-orang pada tahu aku tuh donatur nomor 1 gitu. Tahu ya kayak gitu ya? Ada bang. Itu ada bang. Karena apa ya? Karena leaderboard itu kelihatan kan, basically betul. Kayak promosi pribadi. Betul. Karena jadi kan kalau misalnya kalau diklik kan itu bisa tahu ya ini siapa begitu, jadi orang jadi tahu ya. Karena aku sendiri juga maksudnya apa ya? Aku sendiri pernah kayak disenggol gitu, cuman nggak aku terlalu urusin sih karena ya balik lagi ya aku sih nggak peduli kayak gitu. Maksudnya mau aku top donatur mau aku nggak top donatur juga itu bukan masalahnya, bukan itu gitu. Aku cuman kepingin apa ya, memberikan apresiasi ke si VTuber atau streamer aja gitu. Oke, kelas Ada komentar dari Aga Uge ini, gengsi kata si Aga. Terus zaman on cam, pas on cam dulu kamu kalau misalnya donat begini langsung, terus orang-orang berarti tahu kan ya mukanya kayak mana?
Ya, ya kalau mereka ngepoin ya mungkin iya bang. Cuman ya aku nggak pernah apa ya nggak pernah cari tahu dan kayak ya udah aja. Oke. Kalau disenggol balik kah? Enggak lah. Maksudnya karena juga nyenggolnya itu bukan secara langsung ya. Jadi ya enggak. I see. Ya soalnya bang kalau hal-hal kayak gitu ya menurutku tuh hal kecil ya ditanggepin ya nanti jadi besar dan memakan waktu kayak not worth the time. Tidak perlu memberikan atensi lebih ke hal-hal yang tidak terlalu penting ya. Karena tidak urgent gitu loh. Karena itu Oke. bukan sesuatu yang penting untuk ditanggapi aja sih. Oke. Bagus. Kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan aku selanjutnya. Gas. Apakah sejak streaming itu sudah ada pencapaian tertentu ya? Oh, ada. Apa tuh? Pencapaianku itu ya di Twitch itu aku jadi banyak ketemu teman-teman baru dan teman-teman hebat. Anjay. Pandai kali. Tapi serius bang. Aku semenjak live stream di Twitch ya, itu membuka pintuku untuk ketemu sama orang-orang yang aku nggak nyangka aku bakal ketemu gitu. Dan in terms of pertemanan dan juga ada juga maksudnya ya yang bisa apa ya, bisa jadi kayak partner in crime. Anjay. Contoh siapa tuh? Contoh, waduh, masa aku sebutin di sini ya? Ya sebenarnya sih udah pada tahu juga ya. Kayak misalnya aku juga biasa main sama mereka juga kayak ada di Adrit, ada Not Vals gitu kan. Awalnya kan ya ada juga kayak si Rispan misalnya kayak gitu kan, Rispan Max. Kan aku sama mereka awalnya ketemu di Twitch, terus lama-lama jadi ketemu ketemu IRL juga, terus nyambung, terus jadi kalau misalnya pas aku lagi keluar kota ke tempat mereka gitu kan, ya bisa ketemu atau bisa main bareng segala macam, ya asik aja, seru aja gitu. Jadi kalau dibilang udah dapet apa aja selama di Twitch ya salah satunya itu pertemanan, koneksi juga, alhamdulillah. Ini seandainya kamu misalnya nggak nge-stream di Twitch atau cuma fokus di YouTube doang, berarti nggak bakal ketemu berarti ya? Sepertinya enggak bang, serius bang, enggak bang. Itu tadi bang aku bilang karena Twitch kalau di Indonesia ya kan dia masih sebenarnya sih kalau aku ngomong ini sekarang udah nggak berlaku ya. Cuman 2-3 tahun yang lalu itu tuh aku bilang masih eksklusif gitu. Dan orangnya pasti ketemunya itu aja gitu. Sekarang nggak gitu lagi kah? Kalau menurutku sekarang udah lumayan ini sih bang, udah lumayan beragam. Cuman tinggal konsisten apa nggak konsisten aja gitu. Apalagi juga kita ngelihat banyak beberapa yang migrasi juga kan ke sebelah gitu. Betul. Ya termasuk aku sih sebenarnya. cuman aku meskipun gitu aku berusaha untuk membagi karena aku sadar Twitch ini adalah apa ya, dari sekian platform yang aku jajakin, Twitch ini menurutku yang paling home sweet home lah. Oke. Jadi kalau misalnya tidak ada rumah lagi masih bisa kembali ke sini begitu ya? Iya, wah bang di Twitch itu nggak ribet bang, nggak perlu bikin thumbnail, nggak perlu apa, tinggal kasih info aja mau stream udah bang. Kalau di sebelah bang, aduh, bikin thumbnail ini itu segala, enak ya gitu mesti bikin waiting room, jadwalnya, ya bener, mesti bikin linknya. waiting room, wah itu nyebelin banget. Betul. Di Twitch tinggal misalnya kita mau stream besok, misalnya kita mau pagi ini bikin malam ini kita bikin announcement atau paginya juga kita bikin juga masih bisa bang, sesederhana itu Twitch, nggak bohong. Betul. Bahkan nggak bikin announcement pun bisa, tinggal langsung live aja orang dapat notif. Betul, dapat notif. Terus juga ini bang, kalau abang sadarin bang, live stream di misalnya abang pakai OBS ya, karena aku kebetulan aku pakai OBS kan. Kalau di OBS itu bang, Twitch itu tinggal pencet live stream udah langsung stream bang. Kalau di YouTube itu harus abang pencet live stream dulu di OBS, habis itu pencet di di studio YouTube-nya dulu. Pokoknya enak di Twitch.
Tapi kamu sebentar. Kamu nggak tahu itu kah di YouTube kan ada setting ya kak? Ya, sebenarnya Auto bisa. start. Ya, auto start bisa. Cuman jeleknya auto start itu kalau misalnya kita disconnect dari OBS, yang di YouTube-nya juga disconnect, Bang. Iya. Oh, I see. Kalau kita Oke. pakai yang cara manual ini, meskipun OBS kita disconnect, tapi live stream yang di YouTube kita nggak disconnect, Bang. Oh. Jadi live streamnya tetap jalan, tapi muter-muter. Jadi ketika kita reconnect, dia otomatis lanjut. Oh, oke. Ya, live-nya nggak end, live-nya nggak end. Oke. Ya, itu keuntungannya. Memang masing-masing ada keuntungannya sih. Cuman aku lebih suka yang cara ribet. Karena ternyata yang cara ribet ini punya benefit. Oke, aku tidak tahu. Aku juga baru tahu karena kemarin kejadian, Bang. Jadi aku OBS ku reconnect di tengah jalan ya. Ternyata yang di YouTube itu nggak end stream. Oh, oke. Ya, karena YouTube-nya harus nge-end di ini kan, harus nge-end di studio kan. Ya. Jadi selama yang di studio nggak kita end stream, terus OBS-nya reconnect, dia langsung lanjut. Oh. Kalau di Twitch, kalau kayak gitu streamnya putus dulu, lanjut, tapi jadi buka ini baru, apa sih namanya ya? Jadi baru. Iya, jadi buka room baru gitu loh. Betul. Oh, oke. Ya, jadi benefit ribetnya itu ada di situ gitu. Menurutku. Karena kan jadi enak aja gitu. Kita satu VOD kan panjang gitu. Gak keputus gitu. Kalau di Twitch keputus. Oke, kita lanjut Kak. Ada komentar di chat room. Oh, temenan IRL sama Max juga kata si Carlos. Yes, betul. Ini sama beberapa orang ini sudah sejak awal kenal di 2021 dengan beberapa orang atau perlahan-lahan satu persatu baru tahu? Perlahan-lahan, Bang. Dalam kurun waktu 2 tahun lah. Oh. Oke, 2 tahun perlahan-lahan satu kenal. Iya. Perlahan-lahan. Oh. Dari 1, kedua, ketiga, keempat gitu. Nggak langsung kenal semua, enggak. Dan itu juga ada momen sih. Momennya itu di Komifuro itu. Oke. Ini sering datang ke CF kah? Ya lumayan, Bang. Kalau aku termasuknya langganan, Bang. Oke. Sudah banyak kenal dengan banyak orang berarti di CF dan tahu banyak muka orang. Iya. Tapi tetap stay anonim begitu. Ya TTA sih lebih tepat. Oke. Ya kalau misalnya posting foto itu mesti dikasih PNG masing-masing biar nggak doxing. Kalau aku termasuk yang jarang, Bang. Tapi kalau misalnya pas di IRL ketemu ya udah gitu. Kalau aku gitu prinsipnya. Jadi aku tidak masalah kalau kayak misalnya nih Bang Adli ngajakin ketemuan di CF, ya ayo ketemu gitu. Oke, tapi kalau misalnya langsung ketahuan muka nggak masalah lagi. Oh, nggak masalah kalau maksudnya kalau ini ya konteksnya kalau ketemuan ya. Kalau misalnya live stream ya sebisa mungkin stay on karakter. Oke. Ya, kalau aku gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu, Kak. Boleh. Ini pertanyaan terakhir aku kalau tidak salah. Betul, di segmen kedua. Apakah ada golden plan di masa depan, Kak? Dan ada impian dan harapan yang belum terrealisasi, Kak? Goal or plans. Aku pingin bisa apa ya? Aku pingin bikin acara-acara yang mana acaranya itu bisa bantu komunitas terutama VTuber gitu ya, untuk lebih apa ya? Untuk lebih dikenal secara luas sih, Bang. Contoh? Ya. Kemarin si Kuro ada itu Kak, VTuber VTuber Slam kalau tidak salah. Iya Kak Kuro ya, Kuro masak iya Kak Kuro aku tahu. Aku biasanya pakai Kak Kuro, iya. Iya betul. Terus semacam itu kah? Kenapa? Semacam itu kah? Ya bisa dibilang sih. Cuman aku karena kan balik lagi karena aku game ya Bang ya. Jadi aku bakal bikinnya ya dari game gitu. Oh, as in turnamen kayak Apex, Valo. Iya, betul. Kemarin bukannya si Adri sama si beberapa orang itu ada yang kayak casting gitu ya?
Ya, itu ngisi acara di turninya si Ica. Oh, yang kayak begitu kah yang mau dikerjakan? Iya, kurang lebih ke arah situ sih, Bang. Kayak Wah, besok aku ini kan kayak besok ini kan aku kan ada bikin acara nih, VTuber ya. scrimmage. Jadi kayak aku bikin scrim apa ya? Scrim itu kayak latihan tanding lah antar VTuber yang suka main Valorant gitu. Besok siang acaranya. Oh, itu artinya. Ya, Ah, oke 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 oke. jadi memfasilitasi juga memberikan apa ya? Dan aku harap sih juga berpotensi untuk jadi sumber atensi untuk developer-developer tertentu sih. Terutama ya, let's Oh, say Riot lah. Meskipun ya ini aku tidak sebesar itu, tapi ya kalau misalnya ada notice kalau oh ternyata VTuber di Indo scene e-sportnya rame gitu kan, kali aja kedepannya jadi di notice untuk ada turnamen VTuber yang resmi gitu. ini kayak kayak itu kan ya kalau dalam sepak bola pertandingan persahabatan, liga persahabatan begitu kan? Ya kurang lebih gitu bang. Oh, I see. Hmm, hmm, hmm. Oke 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 oke. Tapi sendirian kah ngurus yang scrimmage yang untuk besok? Sendirian karena ini cuman menurutku scrimmage bang, tidak seapa ya. Ini tuh non formal jatuhnya, nggak kayak turni yang formal gitu loh bang. Oke Makanya oke oke. makanya nggak perlu. Aku merasa aku tidak perlu apa ya, tidak perlu serapi itu gitu. Karena ini bukan sesuatu yang formal. Kecuali kalau aku bilang ini adalah turnamen gitu. Nah, kalau aku bilang turnamen ya beda. Emang harus disiapin pakai tim, disiapin pakai sesuatu yang lebih resmi gitu. Hmm. Makanya kalau misalnya besok ada yang komentar ya aku udah siap-siap tutup kuping karena sekali lagi aku tekankan acara besok itu bukan acara formal. Oke oke kayak oke. kayak bahasanya itu acara besok itu kayak inilah apa ya eh apa ya namanya istilahnya kalau orang baru peletakan batu pertama tuh ya pilot project aja lah. Nanti mungkin ke Oke. depannya kalau kalau acara besok sukses dan banyak yang berminat ya ke depannya aku bakal bikin sesuatu yang lebih besar gitu. Ini aku hitung di TXT barusan itu kayak 20 atau 21 orang. Dan Kenapa itu harus tambah 4 orang lagi? jadi Ini nanti niatnya 3 versus 3 begitu kah? enggak, itu tetap 5 lawan 5. Cuma nanti Oh, aku niatnya tadinya aku bikin roulette gitu loh, Bang. Jadi tim A lawan tim B lawan tim C lawan tim D lawan tim E gitu kan. oh, sampai nanti di ujung paling bagus. Iya, sampai nanti masing-masing tim udah tanding 2 kali gitu. Oh, I see. Ya, tapi ternyata sekali lagi melebihi ekspektasiku gitu. Ternyata yang daftar udah nyampe 30 orang. Jadi aku besok ya jadi aku besok bakal bikin single elimination aja gitu. Ah, Jadi nanti kalau misalnya di yang pertama itu gagal langsung eliminasi begitu. iya, jadi nanti bakal 2 lawan 2 eh apa namanya eliminasi satu bye berarti. Ada satu bracket yang kena bye. Karena kan Oh, total timnya cuma 6. oke Kalau oke total oke. timnya bisa 8, aku bisa bikin elimnya bisa lebih banyak gitu. Sebentar Pak Domba. Boleh. Ini kalau misalnya belum tahu, tapi si domba itu bisa ngecek di sini, masih bisa daftar KBTW? Aku tidak menutup pendaftaran, tapi kalau nggak nyampe 40, yang sisanya itu jadi cadangan, Bang. Oh, oke. Tapi kalau misalnya mau ikutan, ini daftar solo, kemudian nanti masuk Solo, party solo. random. Iya, nanti diacak nanti. Oke. Partinya ntar diacak, jadi nggak bisa milih. Ini kalau misalnya mau ngecek bisa di sini ya, ada linknya di chatroom Kak. Ini tinggal daftar DM Pak Oh, Domba thank gitu. you, Bang. Waduh, ini dong dipromosin. Thank you, Bang. Ya ini buat Begitu kan? yang suka Valorant ya, terutama yang suka Valorant. Wih. Ini kalau misalnya besok sampai jam berapa ditunggu pendaftarannya kalau begitu? Mungkin aku bakal close di jam-jam 10 atau jam 12 mendekati acara sih. Karena
Karena aku kepinginnya 40 lah maksimal supaya Wow. 8. Sekarang Kalau sudah misalnya 30 kalau tapi. misalnya nyampe ya kalau misalnya nyampe karena ini aja udah ada beberapa yang udah jadi cadangan gitu. Oh, oke oke oke. Ngerinya. Jujur aku sendiri juga aku jadi ini Bang, aku jadi panik dikit nih Bang. Karena aku cuman Oke. berharap yang daftar tuh 10 Bang. Jadi 1 lawan 1 selesai gitu. Ternyata ada Ternyata sebelah malah ini. jadi rame. Iya loh, kaget Cek, aku, cek, jujur aku cek. kaget. Aku jujur kaget. Oke, kita lanjut kalau begitu Kak. Lanjut Bang. Ini kalau misalnya selain dari plan yang sekarang sedang peletakan batu pertama ini, apakah ada plan-plan lain kalau begitu? Nah itu jujur aku belum ada sih Bang. Paling aku mau cover lagu. Oh, semacam Ya, UTIT. iya semacam UTIT meskipun ya skill nyanyiku cuman kan tidak ada salahnya kan mencoba. Oke, oke, oke. Ya kalau maksudku kalau misalnya disandingin nama UTIT ya jauh karena UTIT itu dia udah lebih apa ya? Udah lebih passionate dan otomatis udah lebih profesional gitu. Oke, Yes. oke, oke. Tadi mau tanya apa lagi ya? Oh, kalau masalah impian dan harapan, apakah ada yang belum terrealisasi kalau begitu? Impian harapan ya yang belum terrealisasi ya apa ya? Jujur kayaknya untuk saat ini nggak ada sih Bang karena memang aku balik lagi ya dari yang aku sebutin di awal karena ini hanya aku bilang masih di batas hobi yang belum aku apa ya yang belum aku tekuni banget gitu dalam artian aku udah berusaha untuk lebih tertata ya udah berusaha untuk lebih konsisten gitu tapi mungkin ya kalau dibilang impian belum sih aku belum ngeset goal yang tinggi banget goalku untuk saat ini aku cuman kepingin eh, ngasih kontribusi dulu aja lah ke komunitas nanti kalau emang udah ada hasil dari kontribusiku ya baru mungkin aku bakal bermimpi lebih gitu mungkin kalau boleh aku mention ya aku pengen di notice sama PRX. Aku pingin jadi ini BA-nya PRX ya. Itu impian. Oke, itu aku set jadi impian kalau gitu. Kalau tidak salah ada beberapa orang Indo, bukan? Kalau nggak salah di Twitter aku pernah lihat ada beberapa mutual yang pernah dinotis oleh PRX, bukan? Ya sejauh ini sih yang aku tahu sih si Mithia Bedford. Dia waktu itu Miti? sempet ya ada namanya VTuber Mithia Bedford. Kalau nggak salah bukan ini Kak, tapi kalau nggak salah kayak posting apa begitu di Twitter, kemudian dia dinotis sama PRX kalau nggak salah. Wah kalau itu nggak tahu Bang. Kayak cuma bikin fan art, tapi aku lupa siapa. Kalau bikin fan art ya fan art pasti. Fan art itu pasti kena notice. Rasa-rasanya yang mau aku tadi bilang itu kalau nggak salah, tapi kapan aku lupa. Ada tahun lalu apa 2 tahun lalu kalau nggak salah, udah lama banget. I see. Oh, itu kan juga bisa dinotis. Apa tidak ada rencana mau bikin seperti itu ya? Karena aku kurang sih Bang seniku Bang. Oke. Maksudnya ya untuk bisa dinotis kan otomatis kita harus punya kualitas ya. Dan menurutku kalau untuk fan art kayak gitu ya aku nggak semahir itu gitu. Makanya aku coba bikin sesuatu yang ini dulu lah. Bikin sesuatu yang lebih ke group activity mungkin ya. Ya. Jadi dari group activity ini mungkin nanti harapannya mungkin ya dinotis terus diajak kerjasama. Boleh. Ya itu sih Bang, karena ya balik lagi ya, salah satu motivasiku buat debut kemarin kan dari PRX juga. Oke. Makanya aku ngebut. Makanya aku langsung 80% progres aku tabrakin semua kan. Oke, mengetuk pintu dengan cara sedikit-sedikit gitu ya, disenggol-senggol ya. Iya.
Oke, ada komentar tadi Kak, yang terkenal gara-gara nyanyi tiap hari makan telur deli. Aku nggak tahu ternyata ini penyanyinya Iya, Kak. itu maksudnya konteksnya si Mitya Bedford itu. Betul, aku nggak tahu ini ternyata dia nyanyi. Sabar Iya. kali nggak tahu Kak. Iya, dia pinter, dia juga termasuk yang pinter nyanyi sih si Mitya. Oh, oke. Ada Yes. komentar juga ini Kak. Kalau belum merasa ada kualitas apa nggak nyari orang dalam? Wah, sebenarnya sih Kenapa? ya itu bisa aja, cuman menurutku nggak apa ya, bahasa orang Indonesia nggak etis. lebih I see. lebih etis kalau aku bikin sesuatu dulu terus dinotis kan jauh lebih apa ya, jauh lebih legal. Lebih effort begitu ya? Ya, dan ada effortnya juga, jadi nggak yang kayak, maksudnya ya kalau misalnya aku dinotis dan aku bisa apa menarik perhatian mereka kan berarti memang ada buahnya gitu loh Bang. Nggak yang kayak apa narik kayak, wih tolong ya, kayak gitu kan agak gimana gitu ya, nggak etis aja lah. Paham Kak. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari viewer, ada satu pertanyaan ini. Sandwich is Me menanyakan, pernah naksir sesama streamer atau VTuber? Waduh, naksir kalau naksir secara paling aku bisa jawabnya gini sih. Jangan-jangan Kalau VTuber itu kan jangan-jangan dulu menjadi top leaderboard di mana-mana tujuannya salah satu ini. oh enggak, kalau itu tidak, tentu saja itu tidak. Tapi kalau misalnya dibilang naksir mungkin lebih ke kayak kan kalau VTuber itu kan sebenarnya kan aset utamanya kan suara ya. Bukan model, ya model itu kan untuk mempermanis tampilan aja, tapi kan yang paling asli kan suara gitu ya. Ya Mungkin karena kayak kalau ada- beda dengan yang webcam kayak aku kan aku bisa jual muka, tampilan dan suara. betul. Jadi kalau misalnya aku diem, orang juga bisa masih lihat muka aku kayak mana. betul. Tapi kalau misalnya VTuber atau PNG kan cuma bisa dari suara ya menghibur orang. Iya, betul sekali Bang. Nah, mungkin aku lebih naksir ke suara sih. Tapi tidak pakai hati ya, dalam artian kayak misalnya aku mengagumi abang gitu karena apa namanya, abang nih konsisten live stream. Nah mungkin lebih ke situ sih, bukan Siapa tuh? naksir. Ada beberapa ya yang mungkin aku paling bisa rekomendasiin tuh, ada namanya Fiona Claresta. Itu dia suaranya enak banget sih. Claresta. Ya. Oke. Ya itu dia suaranya enak banget sih, nggak bohong. itu aku bisa jadiin dia apa istilahnya ya, white noise kalau buat tidur. Fiona Claresta. Oh, aku cari Fiona Claresta ketemunya orang lain Kak. Pokoknya yang kayak kelinci warna putih gitu loh. Pakai Ya, F kan itu. ya? Ya Fiona, ya pakai F. Aku tadi nyari pakai V Kak. Ketemunya orang lain. Oke. Ini yang perempuan doang, laki-laki nggak ada kah? Kalau yang laki-laki, kalau VTuber kayaknya nggak ada sih. Oke. Hanya Ada satu sih kah? sebenarnya, tapi dia dari luar sih. Siapa tuh? Namanya ada Soto. Soto? Ya, Soto apa? Soto aja? ntar nama lengkapnya itu siapa ya? Iya, namanya Soto. SOTO? SHOTO. SHOTO? Soto ayam? Aku malah mikir mie soto. Bukan. Soto SHXTOU. Ya, itu Soto. Oh, siapa lagi nih? Ya itu VTuber, Bang. tapi dia VTuber luar. Soto yang tampan itu kata Roti. Ya, betul. Oke. Tapi bukan gara-gara face reveal ya sih, bukan. Emang dia asik aja gitu loh. Kalau live stream. Face reveal? Ya, dia ada face reveal. Oh, ini tampan. Oh, tapi suara dia enak banget. Iya, tadi. Nah, itu Bang, balikin lagi ke situ Bang. Bener.
Pertanyaan Bener. si Sam ini kan ini dia nanya apakah pernah naksir sama Sri Martavi itu buat katanya tidak. Cuma kalau misalnya beberapa ada yang dia suka suaranya. Contohnya kayak tadi Fiona. Fiona Clearesta. Terus tadi aku tanya ini perempuan ya. Kalau misalnya laki-laki apa enggak ada ya. Terus tadi dia bilang Shoto katanya Kak. Ya, Shoto juga enak suaranya. Oh, oke. Yang bisa jadi white noise pokoknya. Aku kayaknya belum pernah dengar suara si Shoto. Cobain aja bang, coba tontonin VOD-nya. Kenapa dia kalau misalnya webcam begini, bukan, kalau selfie begini itunya ditutup ya mulutnya? Baik Rolka. Oh, memberikan kesan penasaran kalau saya tampan. Oke. Hah, dari aku sudah habis pertanyaannya. Kalau begitu dari viewer juga belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break lagi apakah nggak apa-apa ya? Kalau misalnya boleh, karena ini juga udah mendekati jam 12, tapi ya aku ngikutin abang sih bang. Kenapa tuh? Ya kebetulan aku bentar lagi ada kerja juga. Oh, boleh. Iya, Kalau iya, begitu iya. habis ini satu lagu saja apakah tidak apa-apa ya breaknya? Ya boleh. Biar cepet. Boleh. Ada komentar nih, Shoto hard worker juga jadi senang nontonnya. Hard worker ini maksudnya kayak banyak dan streamnya konsisten begitu kah? Kerja keras ya begitu kah? Mungkin lebih ke konsistensi sih bang. Oh, I see. Oke lah kalau begitu. Boleh kalau begitu. Mumpung setelah ini si Domba harus segera meninggalkan lokasi. Kalau begitu habis ini ada satu lagu saja ya. Ada request dari Alex tadi, Bakamita ya, Taxi Driver Edition dari siapa tadi Kak, aku lupa namanya siapa. Dari Yo Takaya Kuroda. Setelah itu nanti kan kita lanjutkan ke segmen ketiga ya, segmen terakhir, nanti masih bicara bintang tamu kita pada malam hari ini, Domba Emon. Ngomongku belibet. Baik, biar tidak lama-lama. Oke, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan lagu selanjutnya ya.